Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardido Ulil Azmi dari kelas HES 6E NIM 175. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang fatwa DSN MUI yang bertema jual beli emas secara tidak tunai. Langsung saja, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia itu menimbang A. Bahwa transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini seringkali dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai, baik secara angsuran maupun secara tangguh. B. Bahwa transaksi jual beli emas dengan cara pembayaran tidak tunai tersebut itu menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam antara pendapat yang membolehkan dengan pendapat yang tidak membolehkan. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana poin 1 dan 2, DSN MUI itu memandang perlu menetapkan fatwa tentang transaksi jual beli emas secara tidak tunai untuk dijadikan pedoman. Mengingat 1. Firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahul bai'a wa harramar riba, yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua ada hadis Nabi Muhammad SAW. Di antaranya itu A. Ada hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dan Al-Baihaqi dari Abu Sa'id Al-Khudri yang berbunyi anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala innamal bai'u antaradin, rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa sahahahu Ibnu Hibban, yang artinya Rasulullah bersabda sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan atau antara kedua belah pihak. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Baihaqi dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Selanjutnya ada hadis Nabi dari riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zahabu bil mawariqi riba illa ha'ah wa ha'ah." Jual beli emas dengan perak adalah riba kecuali dilakukan secara tunai. Ada juga hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Bara' bin Azib dan Zaid bin Arqam yang berbunyi, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il warqi bidzahabi dainan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual perak dengan emas secara piutang atau tidak tunai. Yang ketiga itu ada kaidah usul dan kaidah fikih. Antara lain, kaidah usul sendiri itu al-hukmu yaduru ma'a illatihi wajudan mu'adaman. Hukum berputar atau berlaku bersama ada atau tidak adanya ilat. Kaidah fikih sendiri itu al-adatu mahakamatun. Adat atau kebiasaan masyarakat dijadikan dasar penetapan hukum. Ada juga kaidah fikih hukum yang didasarkan pada adat atau kebiasaan berlaku bersama adat tersebut dan batal atau tidak berlaku bersamanya ketika adat itu batal, seperti mata uang dalam muamalat. Ada juga kaidah fikih yang berbunyi al-aslu fil muamalati al-ibahatu illa an yadullu dalilun ala tahrimiha. Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan. Selanjutnya, memperhatikan satu pendapat berbagai macam para ulama. Yang pertama ada pendapat dari Syekh Ali Jumu'ah, Mufti Ad-Diyar Al-Misriyah Al-Kalim At-Thayyib, Fatawa Asyriyah Al-Qahirah Dar Al-Salam. Boleh jual beli emas dan perak yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran pada saat ini, di mana keduanya tidak lagi diperlakukan sebagai media pertukaran di masyarakat dan keduanya itu telah menjadi barang sebagaimana barang lainnya yang diperjualbelikan dengan pembayaran tunai dan tangguh. Pada keduanya tidak terdapat gambar dinar dan dirham yang dalam pertukarannya
disyaratkan tunai dan diserah terimakan sebagaimana dikemukakan dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama, dan janganlah menjual emas yang goib." Goib sendiri itu tidak diserahkan saat itu, atau biasa disebut belum ada, dengan emas yang tunai. Selanjutnya ada pendapat menurut Profesor Dr. Wahab Al-Zuhaili dalam Al-Mu'amalat Al-Maliyat Al-Mu'asyirat yang berbunyi, demikian juga membeli perhiasan dari pengrajin dengan pembayaran angsuran itu tidak boleh karena tidak dilakukan penyerahan harta atau uang, dan tidak sah juga dengan cara berutang dari pengrajin. Ada juga pendapat tentang Syekh Abdullah bin Sulaiman Al-Mani dalam Bahus fil Al-Iqtisad Al-Islami. Dari penjelasannya itu jelaslah bahwa status emas dan perak lebih dominan fungsinya sebagai alat ukur, dan bahwa alat ukur di sini itu maksudnya itu alat ukur uang, dan bahwa Nas sudah jelas menganggap keduanya sebagai harta ribawi yang dalam tukarkannya itu wajib adanya kesamaan dan saling serah terima di majelis akad sepanjang jenisnya sama, dan juga saling serah terima di majelis akad dalam hal jual beli yang sebagainya, atau emas misalnya dengan sebagian yang lain, misal itu ada perak, kecuali emas yang atau perak yang sudah dibentuk itu menjadi perhiasan yang menyebabkannya telah tertukar dari arti fungsi sebagai saman atau harta uang. Maka ketika itu boleh ada kelebihan dalam pertukaran antara yang sejenis, misalnya emas dengan emas yang sudah menjadi perhiasan, tetapi tidak boleh ada penangguhan sebagaimana tidak dijelaskan pada keterangan yang sebelumnya. Ada juga pendapat dari Syekh Abdul Hamid Syauqi Al-Jibabli dalam Ba'il Zahab Al-Saksib mengenai hukum jual beli emas secara angsuran. Itu ulama membedakannya dengan berbagai macam. Di antaranya itu ada yang dilarang. Nah, pendapat mayoritas fuqaha dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali itu yang dilarang. Yang ada juga yang memperbolehkan itu pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat. Ulama yang melarang mengemukakan dalil dengan keumuman hadis-hadis tentang riba, yang antara lain menegaskan, janganlah engkau menjual emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali secara tunai. Nah, mereka menyatakan emas dan perak adalah saman atau harga alat pembayaran uang yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh karena hal itu menyebabkan riba. Selanjutnya itu menetapkan bahwa fatwa jual beli emas secara tidak tunai itu, yang pertama, menurut hukum jual beli emas secara tidak tunai baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya itu boleh atau biasa disebut dengan mubah atau jaiz selama emas itu menjadi alat tukar yang resmi. Yang kedua, batasan dan ketentuan. Yang pertama, harga jual tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatah tempo. Yang kedua, emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan atau rohen, biasa disebut dengan gadai. Yang ketiga, emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam poin 1.2 itu tidak boleh dijual belikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan. Jadi dari penjelasan di atas itu saya berpendapat bahwa pandangan saya itu bahwa jual beli emas dengan angsuran itu boleh karena emas sendiri adalah barang ya, bukan harga atau uang untuk memudahkan urusan manusia dan menghilangkan kesulitan mereka. Jadi begitu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.